Baik, kami informasikan kepada sebelum Ustadz Suparlan Abdul Hakim memaparkan materinya. Materi kita ini akan selesai pada pukul 9.45. Kemudian 15 menit ke depannya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Seperti itu. Jadi lebih kurang 1 jam kita akan mendengarkan, kemudian kita akan sama-sama mengupas ya. Bagaimana sih menjadi seorang tua yang tangguh, bagaimana sih menjadi orang tua yang hebat dalam membina baik karakter, ibadah maupun akhlak dari anak-anak kita. Seperti itu. Assalamualaikum. Suaranya sudah bisa didengar, Ustaz? Sudah. Oh ya, iya. Sudah dimulai nggih ini? Ya, putus-putus masalahnya tadi. Sudah, Ustaz, sudah. Oh, sudah nggih. bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada kepala sekolah SDIT apa nggih? Al-Fatih, Ustaz. Al-Fatih. Al-Fatih. Oh, muka-muka. Beserta Ustadz-ustadzah, muka-muka Bengkulu ya. Beserta ustadz-ustadzah dan jajarannya yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Tak lupa kepada tamu undangan, terkhusus pada seluruh orang tua wali murid yang semoga senantiasa diberi keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Puji alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita, keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa senantiasa menjalankan sunnah kelak jauh, termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, cek suara dulu. Ini jelas atau enggak, Ustaz? Jelas, Ustaz. Jelas. Oh, masalahnya jauh itu dari Bengkulu sampai Seragen, Jawa Tengah. Siap. Samarnya suaranya enggak nyampe situ ya. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara semua yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini, seperti kemarin yang saya sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah ya. Bapak Kepala Sekolah, saya bukan pemateri ya, karena sekolah saya tidak sekolah menjadi orang tua hebat, sehingga bukan pemateri dari akademisi, tapi insya Allah bismillah, niatan saya pada kesempatan hari ini adalah sharing, berbagi cerita, karena tidak ada sekolah perguruan tinggi manapun yang terkhusus membahas bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi bapak yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, sementara di universitas-universitas Indonesia itu enggak ada jurusan itu. Sehingga adanya adalah pengalaman-pengalaman ya. Pengalaman-pengalaman, dan pengalaman itu tentunya banyak versi. Ada versi yang kuat di sini, ada versi yang kuat di situ, ada versi yang kuat di bagian sisi lain.
Tapi insya Allah dengan berbagi, ya, dengan sharing potensi-potensi atau sisi positif pengalaman satu dengan yang lain itu kemudian bisa dirangkai menjadi sebuah ilmu yang insya Allah menjadi bekal kita nanti ke depan, ya, terutama bagi kita selaku orang tua. Oke. Sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Suparan Abdul Hakim, sore tadi diperkenalkan semuanya. 4 yang paling barep itu lulus SMA kemarin, yang paling kecil itu umur 2 tahun. Yang nomor 2 SMA kelas 1, nomor 3 SD kelas 4. Jadi ada di semua jenjang ada yang masih kecil, kemudian SD, SMA, SMP baru saja lulus, kemudian di kuliah, ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian tadi amanah saya di yayasan, ketua yayasan dulu, sebelumnya menjabat kepala sekolah. Setelah itu ditarik ke yayasan di ketua harian 1 tahun. Kemudian tahun ini bulan Februari saya ditarik, diberikan amanah oleh para Dewan Pembina menjadi Ketua Umum Yayasan Lembaga Bakti Muslim Al-Falah. Nah, Februari diangkat, kemudian Maret langsung mendapatkan ujian dari Allah SWT, yaitu pandemi. Jadi ada corona lewat. Nah, jadi insya Allah ini sama-sama. Bapak Ibu juga menghadapi pandemi, kemudian saya sendiri juga ketika menjadi ketua umum yayasan pertama kali langsung kemudian ada pandemi atau corona lewat. Dan tentunya kita harus bagaimana cara kemudian menghadapi dan mensiasati, ya, setiap ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, saya masih ingat dulu ketika saya menjadi kepala sekolah SDIT Az-Zahra, itu mendampingi, membina sekaligus mengawal, ya, peserta didik kami dari lomba OSN dari tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, kemudian sampai nasional. Alhamdulillah mendapat medali emas di tingkat nasional di Riau, Pekanbaru. Terus kemudian menjadi wakil Indonesia di ajang internasional, itu diberi, alhamdulillah mendapatkan medali perak, dan medali perak itu adalah medali terbaik yang disumbangkan untuk Indonesia saat itu. Nah, untuk IPA-nya. Jadi alhamdulillah. Dan ada satu pengalaman yang menarik. Jadi, saat itu saya ketemu dengan para dewan juri, ya, dewan juri di tingkat provinsi, ya, itu ada statement yang beliau itu menyampaikan begini, ya, anak Olimpiade itu kalau jurusannya misalkan saat ini lombanya IPA, nah, kemudian setelah itu besok akan beralih ke matematika, itu insya Allah bisa. Karena sebenarnya kalau seseorang itu sudah, ya, pak di satu bidang, itu akan bisa diaplikasikan di bidang yang lainnya. Ya. Jadi tidak bisa juga kemudian seseorang itu dituntut di seluruh dalam satu waktu, kemudian menguasai seluruh ilmu itu ternyata susah, ya, memang susah. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Dewan Juri ini karena berbasis pengalaman. Jadi ada anak-anak kemudian lomba IPA dia menang, kemudian setelah sekian tahun atau naik di SMP
SMP atau SMA-nya dia beralih ke matematika dan ternyata berprestasi juga di bidang yang lainnya. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Ustaz. Saya ingin berbagi dan apa yang akan kami bagikan ini adalah bukan teori tapi pengalaman pribadi yang saya jalankan, ya, pegangan yang kita laksanakan selama ini dalam baik menghadapi anak-anak, baik menghadapi amanah di sekolah. Ketika dulu ada ustadzah itu jumlahnya 85 guru dan karyawan di satu sekolahan. Kemudian sekarang itu di yayasan berarti ada 300 ya. Ada 300 kurang sedikit ustadz, ustadzah, guru dan karyawan yang kami kelola. Nah, dan ini sama ya, sama. Dalam menjalankan yayasan pun kami juga sama. Jadi satu ilmu ini yang kemudian memang pengalaman kita pegang, kami pegang secara pribadi, kemudian kita aplikasikan dalam setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afan Ustadz, untuk slide-nya bisa ditampilkan ya. Sudah sama admin tadi, coba admin ditampilkan ini apa slide PowerPoint. Oh ya, siap. Oke, monggo sambil diproses untuk ditampilkan ya. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Prinsip dalam surat Fussilat. Nah, ini jadi orang tua yang tangguh. Nah, di situ ada. Jadi menjadi orang tua yang tangguh ini tentunya yang saya alami, walaupun mungkin saya juga belum termasuk orang tua yang tangguh ya, tapi berusaha untuk menjadi orang yang tangguh. Orang tangguh. Yang pertama adalah mengetahui fitrah. Ya. Kalau kita menjadi orang tua, tentunya kita harus tahu dulu fitrah dari anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak kita itu sebenarnya apa sih, gitu ya. Nah, sebelum itu, ya silahkan itu bisa dilihat atasnya Ustaz. Yang atasnya Ustaz. Iya. Ya, dalam surat ini Al-A'raf ya, ayat 172. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Potongan ayat seperti itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini ternyata dalam Al-Quran sudah disampaikan bahwa ketika kita sebelum dilahirkan ke dunia, jadi saat itu ketika ibu kita sedang hamil, ya, ketika sedang hamil maka Allah SWT di alam roh ya, di alam roh ada satu roh yang kemudian siap untuk masuk ke dalam rahim ibu kita. Siapa itu? Ya kita ini. Siapa itu? Ya anak-anak kita. Dan ternyata ibarat seseorang ya, ibarat ibu lah, ibaratnya melepas anaknya merantau ya, ingin melepas anaknya merantau ke negeri lain atau ke kota yang lainnya, maka biasanya orang tua akan pesan le ya, atau nak atau nduk ya, bahasa Jawa. Nanti kalau kamu sudah sukses, nanti kalau kamu sudah di sana, ya, satu pesan. Laki nita dari. Jangan siapa nama tu? Dengan etek yang tukang laki etek tukang urut loh. Jadi pesan orang tua biasanya seperti itu ketika melihat anak-anaknya mau merantau. Jadi nanti kalau kamu sukses, nanti kalau kamu dalam perantauan, jangan melupakan orang tua. Sama ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika melepas ruh kita mau masuk ke dalam rahim ibu kita,
ternyata Allah juga Mangido. bertanya seperti itu. Yo, po. Pertanyaannya yaitu Pomangido, ma. Pomangiko. alastu bi rabbikum. Alastu bi Halo, rabbikum. pomangiko sih. Ya. Menanyakan apakah Pomangiko. memastikan bahwa Kata roh mati ya, yang akan masuk ke dalam rahim ibu kita itu tidak lupa, tahu persis bahwa Allah itu adalah Tuhan yang harus disembah. Ojo lali, jangan lupa dengan Tuhanmu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka saat itu roh kita, anak-anak kita itu menjawab, qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, ya Allah, Engkau adalah Tuhan sesembahan saya. Ini prinsip dasar, ya, prinsip dasar fitrah, ya, bahwa setiap roh, setiap janin, ya, setiap anak yang kemudian terlahir ke dunia itu sebenarnya fitrahnya sudah dipesan oleh Allah SWT, yaitu untuk tidak lupa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Ustaz. Nah, ini nyambung juga dengan slide yang selanjutnya, ya, slide Fussilat ayat 30. Ya. Setelah itu, maka kemudian ketika kita sudah mengetahui fitrahnya, oh anak ini adalah berasal dari roh, yang kemudian roh itu sudah dipesani oleh Allah SWT ketika lahir ke dunia ini, itu kemudian visinya adalah tidak lupa dengan sesembahannya, tidak lupa dengan Tuhannya, tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Fussilat untuk selanjutnya, ya, slide selanjutnya, surat Fussilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Yang selanjutnya setelah kita mengetahui, yang kedua adalah ya, menjaga. Dalam surat Fussilat ini, ya, asbabun nuzul surat Fussilat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada seseorang hamba menjelang ajal kematiannya, itu ternyata hamba ini merasakan ketakutan yang luar biasa. Hampir semua orang mungkin ketika ditanya apakah Anda siap, sudah siap mati, maka mungkin sebagian besar orang akan menjawab, saya belum cukup bekal, saya belum siap, saya belum dan belum. Nah, sama hamba ini ketika menjelang ajal kematiannya ternyata mengalami ketakutan, kesedihan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, ya, sebuah ayat dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini nyambung dengan tadi perjanjian ketika roh-roh kita, roh-roh anak kita, ya, dikirim ke janin orang tua kita. Ya. Kemudian yang ada 2 poin dalam ayat surat Fussilat ayat 30 ini, poin yang awal-awal. Poin pertama adalah qalu ya, senantiasa, ya, perlu mengucapkan berkata, baik dengan perkataan lisan, baik dengan perkataan hati, baik dengan perkataan perbuatan, bahwa apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan di alam dunia ini semuanya adalah dalam rangka menyembah kepada Allah.
qalu rabbunallah. Nah, kemudian yang kedua, tsumastaqamu, yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah, dijaga terus. Ya. Karena apa? Kalau orang kemudian awalnya itu niatnya benar untuk Allah SWT, tapi belum tentu ya, dalam proses kehidupannya kemudian bisa istiqomah, tetap terus ya, apapun amanahnya ya, jadi guru juga tsumastaqamu ya. Gurunya juga qalu rabbunallah untuk Allah, kemudian tsumastaqamu, dijaga istiqomah ya. Mau jadi guru biasa, mau jadi wali kelas, mau jadi waka, mau jadi kepala sekolah, ataupun apapun bagian dari sekolah itu, maka tetap istiqomah, menjaga bahwa semuanya untuk Allah. Jadi orang tua juga demikian. Orang tua ini adalah amanah dari Allah SWT. Jadi niatnya juga untuk Allah, bukan niatnya ya, sama guru sama orang tua itu kan hampir sama. Hampir sama tugasnya. Seperti Nabi juga. Ya. Tugasnya itu tidak memandaikan, tidak memintarkan, tidak mensolehkan atau mensolehkan. Tapi tugasnya tadi mengetahui fitrahnya, kemudian dua, menjaga agar anak, agar peserta didik itu tetap dalam fitrahnya. Ini adalah pesan Allah yang harus dijaga oleh siapa? Harus dijaga oleh siapa, mau guru, mau orang tua, maupun siapapun. Kata kepala sekolah harus menjaga juga fitrah dari guru-gurunya. Ya, yayasan juga demikian sama. Ya, jadi 2 poin, innalladzina qalu rabbunallah, kemudian poin kedua tsumastaqamu. Ini adalah menjadi roh yang harus senantiasa kita ingat bahwa yang kemudian menjadi prioritas penting. Ya, saya mulai dari sini dulu karena ini yang menjadi pegangan pengalaman saya secara pribadi. Ya. Kemudian, alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau seseorang, kalau guru, kalau kepala sekolah ya dalam masa pandemi ini ya, maupun masa bahagia, masa sulit maupun masa luang, longgar ya, orang tua juga demikian. Itu niatnya menjadi orang tua, niatnya menjadi guru, niatnya menjadi kepala sekolah, itu adalah innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, terus berjihad menjaga keistiqomahannya, maka Allah Subhanahu wa taala tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya membersamai kita. Subhanallah. Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya membersamai kita ya. Seperti dalam surat Al-Imran, Al-Anfal ya, ayat 13 atau 12 itu, Bismillahirrahmanirrahim, idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Yang artinya kurang lebih ketika ya, permohonan kita ya, doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah, diijabai oleh Allah, maka Allah akan menurunkan dalam surat Al-Anfal 1000 malaikat ya. Akan menurunkan 1000 malaikat untuk memberikan pertolongan kepada kita ya. Jadi kalau kemudian gurunya, karyawannya, kepala sekolahnya, kemudian yayasannya, orang tuanya, anak-anaknya, semuanya innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqam. Dalam masa pandemi ini semuanya berprinsip bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya untuk Allah, dan kita jaga tetap istiqomah walaupun dalam kondisi ujian tersulit. Ujian tersulit, pandemi. Ujian tersulit, corona. Ya. Insya Allah, Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Kemudian menyelesaikan.
Ini di sini ada kisah menarik. Jadi kemarin begitu kami diangkat menjadi pengurus yayasan, corona langsung datang. Padahal kami sudah menyusun program yang menurut kami adalah sesuatu terobosan baru. Ya. Tapi ternyata tiba-tiba corona datang. Tapi Bismillah, ya, karena kita mempunyai prinsip itu tetap jalan, dan alhamdulillah ternyata di endingnya luar biasa. Ya, ternyata saya menyampaikan kepada teman-teman, jangan pernah kita bilang corona itu membawa kesusahan. Tapi bagaimana kita berpikir positif, karena pikiran kita itu akan membawa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya, corona membawa berkah. Ya, di tengah corona justru kita bisa mengambil langkah-langkah luar biasa. Ya, langkah-langkah luar biasa. Orang tua juga luar biasa. Ya, partisipasinya luar biasa. Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT. Ya, nanti di sharing dengan teman-teman guru kepala sekolah aja. Kemarin saya sudah nyampaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi malaikat akan diturunkan untuk apa? Menolong kita. Tolong oleh Allah SWT. Ya. Kemudian malaikat itu datang, kemudian memberikan sebuah kabar. Ya. Apa itu? Ketika guru, karyawan, ketika kepala sekolah, ketika para pemangku kepentingan, termasuk ketika orang tua, ya, ketika orang tua itu kemudian semuanya sama dalam frekuensi sama, innalladzina qalu rabbunallah, kemudian tumastaqamu, dijaga terus, ya, maka malaikat akan turun dan memberikan kabar. Dan orang-orang yang innalladzina qalu rabbunallah tumastaqamu, ya, ini dalam Al-Quran yang pertama, alla takhafu, tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Jadi orang-orang yang kemudian hidupnya dalam menjalankan amanah selaku orang tua, selaku guru, selaku kepala sekolah, atau selaku apapun, itu untuk Allah dan tetap istiqomah, dijaga, maka rasa takutnya itu hilang. Tidak ada takutnya. Ya. Adanya itu semangat, optimis, ya, semangat untuk berjuang. Allah takhofu, tidak takut dengan namanya corona, ya, tidak takut dengan pandemi, tidak takut dengan krisis. Kenapa? Allah takhofu inilah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Allah takhofu. Kemudian yang kedua, wala tahzanu. Selain senantiasa orangnya optimis, semangat setiap menghadapi ujian yang datang, kemudian wala tahzan, tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa sedih. Walaupun masanya sulit, walaupun kondisinya sulit, tapi wala tahzan, rasa kesedihannya sudah dihilangkan oleh Allah SWT. Adanya bahagia. Jadi guru bahagia, usaha senang, bahagia terus pokoknya. Kemudian jadi penjaga, jadi kepala sekolah, apalagi jadi orang tua, bahagia sekali. Kenapa? Banyak orang yang tidak punya anak, tapi kita diberikan anak, berarti bahagia sekali. Wala tahzanu, rasa sedihnya sudah tidak ada, dihilangkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira berupa surga. Nah, subhanallah, diberikan kabar gembira berupa surga oleh Allah SWT melalui malaikatnya. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kalau kita menjadi orang tua, menjadi guru yang innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, maka ini janji Allah, ya, akan diberi perlindungan. Siapa yang berikan perlindungan? Ini
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah dan malaikat akan menjadi pelindung-pelindung kita, siap menjadi pelindung-pelindung kita di dunia hatta akhirat. Di dunia hatta akhirat. Jadi dunia dan akhirat. Ya. Dunia dan akhirat. Dijaga oleh Allah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini ayat yang berikutnya, ya, semua itu, ya, ayat 32-nya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama malaikat turun, ya, mendampingi kita, memberikan kabar kepada kita. Kabar yang pertama, Allah takhofu, kita tidak akan bersedih, wala tahzanu, ya, tidak ada takut, dan wala tahzanu, tidak ada rasa sedih. Ya, wa abasyiru, kemudian kabar gembira dengan surga. Yang keempat, ya, kemudian Allah dan malaikatlah yang akan menjadi pelindung-pelindung kita dunia dan akhirat. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka sebagai penghormatan dari Allah. Bayangkan, kita manusia yang penuh dengan dosa, salah, lupa, dosa, ya, bahkan ibadah pun tak seberapa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita itu innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, semuanya, ya, Allah akan berikan sebuah penghormatan kepada makhluk yang namanya manusia seperti kita ini. Ya, bisa dibayangkan. Kalau kemudian orang rakyat jelata kemudian diberikan penghormatan oleh presiden misalnya, disambut, ya, dipersilahkan, diberikan hidangan, ya, diberikan penginapan yang luar biasa, sambut dengan meriah, itu sesuatu banget. Tapi lebih luar biasa lagi ketika kita yang seperti ini, itu Allah langsung yang memberikan penghormatan. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah dua ayat. Ayat yang pertama Al-A'raf, kemudian dua surat, ya. Surat yang kedua tadi surat Fussilat, ayat 30, 30, 31 dan 32. Ini pengalaman kami, inilah yang menjadi roh, menjadikan roh setiap mendapatkan amanah dimanapun. Selaku orang tua, ini juga kita pegang. Selaku guru, saat dulu menjadi guru, ini yang kita pegang. Ketika menjadi kepala sekolah, ini yang kita pegang. Kemudian ketika menjadi di yayasan, ini juga yang kita pegang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah yang pertama dari kita tahu fitrahnya, yang kedua adalah menjaganya. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas pertama selaku orang tua maupun selaku guru, ya, orang tua atau guru, tugas pertama adalah ini, menjaga agar fitrah anak tetap sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di alam roh, kemudian lahir di dunia itu adalah tempat yang aneh, tempat yang baru, maka butuh orang tua, maka butuh guru kemudian mengenalkan, mengingatkan, agar kemudian anak-anak kita, peserta didik kita itu tidak lupa dengan fitrahnya, tidak lupa dengan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa lahir di dunia yang baru ini kemudian semuanya juga untuk dalam rangka penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita harus melatih, ya,
melatih anak-anak kita. Di sekolah, ustadz-ustadzah, di rumah orang tua, kemudian harus mencari momen-momen yang tepat. Ini pengalaman aja ya, pengalaman. Jadi kalau saya dengan anak-anak itu biasanya dalam perjalanan nyetir sepeda motor begitu ya, kemudian sambil bincang-bincang ya, atau ketika ada momen ya, momen misalkan pernah suatu ketika mau pulang ya, sudah mau adzan ini, mau pulang sekolah, sudah mau adzan tapi ngajak pulang. Oke, ya udah sekarang pulang. Ya pulang. Nah, dalam perjalanan pulang, apa yang terjadi? Ternyata bannya kempes. Bukan ban kempes, tapi bensinnya habis karena speedometernya itu mati, lupa belum dicek. Nah, ternyata habis. Nah, akhirnya kemudian turun, nah ayo turun semuanya, kemudian kita tuntun sepeda motor, kemudian anak dorong. Nah, sambil itu kemudian kita berbincang pada anak, saya bilang, ini tadi mesti enek sing salah. Ya, pasti ada yang salah le. Ya, saya bilang manggil anak saya itu le yang laki-laki sama anak saya yang putri bareng itu. Berarti ada yang salah. Tadi sebentar lagi kan sudah adzan, tapi kamu ngajak pulang, dan ternyata qadarullah, ternyata Allah memberikan ujian, ini bensinnya habis. Nah, itu terus akhirnya ngangguk-ngangguk. Berarti besok lagi kalau sudah mau adzan kita lebih baik sholat dulu. Nah, kemudian dorong. Nah, setelah didorong itu ternyata ya qadarullah lagi, dari arah yang berlawanan itu ada orang yang kenal dengan saya, kemudian tanya, dan ternyata ada apa Pak? Ini bensinnya habis. Oh, tunggu sebentar, langsung. Kemudian ternyata orangnya membelikan bensin. Ya, dituangkan, kemudian kita bayar nggak mau. Nah, kemudian kita starter, jalan lagi, anak naik, kemudian kita perjalanan, kemudian kita closing lagi. Nah, tadi alhamdulillah ya, Allah menolong. Ya, ada orang yang kenal dengan Nabi, kemudian belikan bensin, kemudian diisikan. Nah, itu tahu enggak Le? Ya, kenapa bisa seperti itu? Kok tiba-tiba ini, kok ada orang yang kenal Nabi lewat. Terus kenapa dia kemudian ngambilkan bensin, enggak mau dibayar lagi? Nah, ini berarti alhamdulillah, itu setiap pertolongan Allah, itu kemungkinan adalah salah satu sebabnya kita itu pernah berbuat baik, dan Allah memberikan balasannya saat kita membutuhkan pertolongan. Nah, kita harus senantiasa berbuat baik pada Allah. Di momen-momen tertentu, ya, ketika kita tahu momen, dan momen itu kadang muncul seketika, ya, maka itu kita harus closing. Ya, momen emas itu harus kemudian di-close, kemudian dikunci, kemudian masukkan dalam diri anak, bahwa semuanya itu terus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tugas dari kita orang tua. Jadi terus memupuk, menguatkan ya, bahwa sebenarnya semua yang ada di sekitar kita pemberian Allah, bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan muncul momennya. Sebenarnya momen-momen itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap proses kehidupan kita mendampingi anak. Nah, tinggal kita mampu memanfaatkan dengan baik atau tidak. Pun juga demikian guru kepada siswanya. Ya, guru pada siswanya. Kalau kita lihat misalkan proses belajar di sekolah, proses di rumah kalau misalkan kita sedang nasihati anak. Kalau di sekolah kita sedang belajar di situ dalam agama Islam sudah mengajarkan ya, bagaimana seorang guru ketika mau mengajar siswanya itu ada doa yang diajarkan. Bisrohli sodri wa yasirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam doa itu saja sudah tersirat bahwa sebenarnya seorang guru itu hanya bertugas seperti Nabi, menyampaikan saja, dan menyampaikannya tadi ternyata ya minta pertolongan pada Allah, berarti kembalinya pada Allah. Rabbis shrahli sadri, ya Allah, ya lapangkanlah, berikan kesabaran ya, dalam diri saya, ya, lapangkan dada saya, jadi sabar menghadapi anak-anak. Kalau orang tua berarti diberikan kesabaran menghadapi anak-anak. Rabbis shrahli sadri. Kemudian wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Ya, dimudahkan. Untuk apa? Ya tergantung. Kalau pas menyampaikan ilmu ya berarti dalam menyampaikan ilmu. Ya, matematika, IPA. Apa Ustaz? Ye. Silakan dilanjutkan lagi Ustaz. Halo, cek. Halo, ya silakan dilanjutkan lagi. Sudah Ustaz. siap. Yang berikutnya wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi lesan kita, misalkan seorang guru yang kemudian mau menyampaikan ilmu itu kaku atau susah. Atau orang tua untuk menasihati tadi mendapatkan momen untuk menasihati yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah susah, maka ini dengan doa ini wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, lesannya jadi layin, lemes. Kemudian yafqahu qawli. Ya kadang ada guru yang kemudian menjelaskan, penjelasannya bagus, tapi ternyata tidak dipahami oleh anak-anak. Anak itu nggak paham, padahal bagus. Padahal guru ini pinter. Padahal guru ini, zaman kuliahnya, nilainya aja luar biasa. Kemudian orang tua kemudian menasihati anak ya dengan ilmunya, padahal beliau itu pinter, lulusan sarjana, ya, lulusan universitas ternama, ya, atau S2 atau bahkan S3. Tapi ternyata dalam doa ini Allah mengajarkan bahwa manusia itu nggak bisa apa-apa. Semuanya harus minta sama Allah. Ya. Yafqahu qawli, ya. Paham itu ya harus minta sama Allah. Agar kemudian siapa yang mendengarkan ucapan kita itu paham apa yang kita maksudkan. Itu yang pertama, guru. Kemudian yang kedua, anak. Ya. Sekarang anak ketika belajar, ternyata anak ketika belajar juga diajarkan Rabbi zidni ilman nafi'ah atau Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ada 2 poin kalau di sini. Yang pertama, ustadz-ustadzah orang tua itu berdoa ketika mau menasihati, ketika mau menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan ilmu atau pengertian atau penjelasan kepada anak atau peserta didik, berdoa. Nah, anaknya juga ketika mau belajar juga harus berdoa. Kenapa? Rabbi zidni ilma, ada 2. Yang pertama adalah minta kepada Allah agar ditambahkan ilmunya. Tambah ilmunya. Kemudian tidak cukup ditambahkan ilmunya karena banyak orang yang pinter. Ya. Banyak orang yang pinter, ya, tapi kemudian tidak paham. Maka yang kedua, Rabbi zidni ilma, ditambahkan ilmu, warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Diberikan rezeki kefahaman. Di sini berarti paham itu adalah rezeki. Dan rezeki itu tidak setiap orang dibagi sama. Ya, gurunya sama, satu kelas,
siswanya 20, gurunya sama, ngajar waktu yang sama, ilmu yang disampaikan sama, tapi ternyata keluar kelas kefahamannya berbeda-beda. Ada sudah langsung paham 100%, ada 90%, 80%, 70%, atau bahkan 20%. Kenapa? Karena namanya paham adalah tadi warzuqni fahma, rezeki dari Allah SWT. Dan rezeki dari Allah itu tidak sama pada setiap diri manusia. Nah, jadi ini juga menggambarkan bahwa proses pendidikan, proses pendampingan kepada fitrah tadi, ya orang tua maupun guru itu semuanya harus jangan sampai lupa, harus senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ada guru yang masuk kelas kemudian dia tidak berdoa. Anaknya berdoa tapi gurunya tidak berdoa. Atau mungkin orang tua, ustadz, ustadzah kalau di sekolah itu anak-anak kok patuh sekali pada ustadz-ustadzahnya, itu bagaimana? Ya mungkin kalau ustadz-ustadzah di sekolah itu memakai doa, orang tuanya kalau mau nasihati anaknya itu belum berdoa. Ya, bisa dicoba. Ya, kenapa? Dengan berdoa itu berarti hati kita nyambung dengan Allah SWT. Connect, minta pada Allah SWT. Connect dengan Allah SWT. Dan hati anak itu juga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Oke, nanti minta tolong untuk diingatkan kalau waktunya habis. Nah, biasa kalau ngomong mengalir aja. Oke. Lanjut Ustadz. Ya, slide selanjutnya. Oke. Ya, slide berikutnya. Nah, ini. Jadi terus kemudian dalam kita mendampingi anak-anak, ya, itu tentunya tidak ada ilmu yang, karena tidak ada tadi sekali lagi fakultas atau perguruan tinggi yang bahas tentang menjadi orang tua tangguh, menjadi orang tua hebat, itu nampaknya nggak ada. Maka kita harus mencari teladan. Ya, teladan. Ya, ini tadi saya sampaikan, berarti Allah, ya, berarti tauhid. Hubungan kita pada Allah, keyakinan kita pada Allah, niatan kita untuk Allah, itulah yang menjadi kunci utama. Ini pengalaman yang senantiasa kita hidupkan. Kita lihat yang pertama, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dijuluki bapak tauhid. Ya. Kemudian punya istri yang dua itu Siti Hajar, yang punya keturunan dengan Siti Hajar. Ya. Lahirlah Nabi Ismail. Nabi Ismail turun, lahirnya dari keturunan Nabi Ibrahim itu seorang nabi penutup. Siapa? Nabi Muhammad. Luar biasa. Dimulai dari mana? Dari pencarian Nabi Ibrahim, ya, tentang Tuhannya, tentang Allah. Jadi beliau berproses mencari siapa toh Tuhan yang harus aku sembah. Anak Ibrahim melihat matahari di bintang ternyata juga hilang, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Tuhan Allah yang harus disembah, ya, Tuhan yang harus disembah adalah yang menciptakan semua. Maka beliau disebutlah bapaknya bapak tauhid. Bapak tauhid. Ya, proses. Berarti inilah yang kemudian menjadi PR tugas pertama kali selaku guru, ya, pendidik, dan selaku orang tua. Apa itu? Mengenalkan tauhid. Mengenalkan kepada Allah. Nabi Muhammad berdakwah mengenalkan kepada Allah, tidak langsung mengubah orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy seperti itu, diubah dengan perintah-perintah,
dengan dalil-dalil, dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak. Nabi Muhammad dakwahnya selama 13 tahun. Kalau 13 tahun itu berarti kalau sekolah itu ya TK 1 tahun, berapa itu? 6, SD 6, kemudian SMP ya, SD, SMP 9, tambah SMA 3, 12, tambah TK 1 tahun. Jadi sampai lulus SMA itu tugas utamanya sebenarnya adalah bagaimana menanamkan ketauhidan. Ya. SMA insya Allah jadi tugas. Ini tauhid. Jadi guru, jadi pendidik, jadi orang tua harus konsen ke sini. Kalau tidak konsen, capek. Tidak konsen ke sini nanti capek. Kena angin sedikit, ya roboh. Ya, kena ujian sedikit, roboh. Kena musibah sedikit, roboh. Itu yang pertama kisah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim punya istri Siti Hajar. Siti Hajar ini ya, Siti Hajar ini luar biasa. Kemudian ketika hamil, Allah merintahkan pada Ibrahim, ya Ibrahim, kamu hijrah menuju Palestina. Hijrah. Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar berjalan, pokoknya manut. Ya. Kalau protesnya, jadi ketika diperintahkan nih, kalau kita diperintahkan seperti itu, ya Allah ini istri saya hamil tua mau melahirkan kok malah disuruh hijrah. Ya. Hijrahnya kalau naik pesawat sekarang enak, kalau dulu kan enggak ada pesawat. Tapi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar kemudian apa yang dikedepankan? Tauhid dikedepankan. Kalau memang ini perintah Allah, maka saya menerima. Saya ikhlas, saya ridho, dan saya jalankan. Jalankan, jalan. Sampai di tengah padang pasir, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai apa? Ternyata Allah merintahkan pada Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, tinggalkan istrimu di tengah padang pasir ini. Kalau kemudian Nabi Ibrahim saat itu menggunakan logika akal, ya, dipikir, nah, ini gimana toh Allah ini sudah disuruh hijrah sama manut, nah, sampai di tengah padang pasir kok ini malah sudah hamil tua mau melahirkan malah disuruh tinggal di tengah padang pasir, ya. Tengah padang pasir disuruh tinggal, nggak mungkin dong, itu karena menggunakan akal. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim gelisah, percaya sebenarnya, tapi karena beliau suami ya mikir-mikir, ragu-ragu itu bukan karena takut tidak mau, tapi kasihan. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibrahim kemudian tetap meninggalkan, dan Siti Hajar bertanya, ya Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya istriku, Allah memerintahkan aku untuk meninggalkanmu di tengah padang pasir ini. Baik Nabi Ibrahim, kalau ini perintah Allah, maka aku menerima, aku ikhlas, aku ridho. Akan engkau tinggal di tengah padang pasir. Ditinggallah di tengah padang pasir. Nah setelah ditinggal, ternyata benar melahirkan. Tapi atas izin Allah ditolong, lari ke sana kemarin cari air, ternyata nggak ada, dan ternyata dari pijakan kaki Ismail bayi itulah keluar air Zam-Zam, dan di tempat itulah menjadi tempat yang berkah, ya, dan tempat yang melimpah apa-apa ada, jadilah Mekah Al-Mukarramah. Itu karena tauhid. Kemudian belum selesai, Ismail remaja diperintahkan untuk menyembelih, ya, dites juga. Kemudian Nabi Ibrahim mau bilang kepada anaknya, bilang ragu-ragu. Tapi kemudian disampaikan, ya Ismail, aku diperintah oleh Allah dalam mimpiku, melewati mimpiku untuk menyembelih engkau. Apa yang terjadi? Tanya. Kalau ini memang perintah Allah, ya bapakku Nabi Ibrahim, maka aku ikhlas, aku ridho, dan aku menerima. Ya, subhanallah. Bapak
istri, anak, kelak ya, menjadi orang yang senantiasa bertauhid, senantiasa yaitu menyembah kepada Allah dan istiqomah dalam setiap ujiannya, tetap istiqomah ya, yaitu semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut Ustaz. Dari slide selanjutnya, dari kisah-kisah ini ya, berarti apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT? Yang pertama tadi kalau kita sudah ayat-ayat tadi masuk dalam diri kita, kemudian yang kedua kisah-kisah tadi luar biasa. Dari kisah itu sudah bisa disimpulkan sebenarnya ya, salah satu ujian yang kita hadapi ini adalah pandemi. Pandemi. Jadi kisah pandemi corona ini ujian keniscayaan yang didatangkan oleh Allah SWT ya kepada kita. Bagaimana penyikapannya? Sama. Kalau kita itu bertauhid pada Allah, kalau kita tadi dasarnya sudah kuat, maka apa yang dilakukan? Enggak pusing-pusing. Semuanya ya, karena ini semuanya menghadapi di antero dunia manapun menghadapi, maka tidak ada kata pilihan lain kecuali bertauhid pada Allah. Kita harus menerima, ikhlas, ridho, dan menghadapinya. Ya. Insya Allah, kalau guru, karyawan, kepala sekolah, orang tua, ya, dan terakhir siswa, itu semuanya ikhlas, ridho, ya, menerima, meyakini bahwa itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah SWT yang harus kita terima dengan ikhlas, yang harus kita terima dengan keridhaan, maka apa insya Allah Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan keberkahan di balik ujian. Nah, yang slide selanjutnya Ustaz. Lihat selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya ada janji Allah melalui hadis ini ya. Nah, ini masa pandemi itu menerima ikhlas ridho yang tadi dan ya. Ya, ini barang siapa ridho ya, ridho terhadap ujian dari Allah SWT intinya ya. Ketika kita itu ridho terhadap ujian yang diberikan oleh Allah SWT, maka Allah juga akan ridho terhadap kita. Tapi sebaliknya kalau kita murka atau marah, emosi, gersulo ya, kemudian nyalahkan kemana-mana, maka yang terjadi maka Allah juga akan murka terhadap kita. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali, kita tidak akan mendapatkan hikmah sama sekali dari ujian ini, kita tidak akan mendapatkan keberkahan sama sekali dari ujian ini. Yang kita peroleh adalah malah kegelisahan, rasa ketakutan, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah SWT, yang terpenting di masa pandemi ini adalah menerima ikhlas, ya, kemudian ridho, ya, kemudian ikhtiar duniawi. Jadi ikhtiar dengan duniawi. Tadi yang surat Al-Luqman nanti bisa ini waktunya masih lama atau jam berapa Ustaz? Sudah mau selesai ya? 10 menit lagi. Ya. Ya, saya masuk langsung ke HP ya. Jadi HP mungkin yang membuat berat ya, kadang-kadang berpikir bagi orang tua tidak hanya ini semuanya mengalami ya, bagaimana rasa ketakutan orang tua ya, orang tua terhadap dampak HP. Nah, tadi kalau kita sudah runtut dari atas Bapak Ibu saudara, jadi yang pertama tadi alastu birogubikum qalu bala, itu kita tahu fitrahnya. Kemudian innalladzina qalu rabbuna tsumastaqamu ya. Kemudian kisah-kisah dan lain sebagainya. Itu insya Allah. Ya, insya Allah. Tidak hanya menghadapi HP saja. Karena pandemi ini adalah sebagian kecil dari ujian. HP itu juga sebagian kecil dari ujian hidup. Ya, nanti dia akan menghadapi ujian-ujian hidup. Kalau kita terfokusnya pada setiap masalah, tapi tidak pada dasar atau pokok ya, yang menjadi obatnya, maka yang terjadi kita akan disibukkan dengan
masalah-masalah yang muncul. Tapi kalau kemudian fondasinya sudah kuat, ya masalah seperti apapun silih berganti, maka insya Allah kita menghadapi. Ya. Terkait dengan HP banyak ya pengalaman secara pribadi mendampingi anak saya yang putra terutama, kalau yang putri relatif begitu. Insya Allah bisa terkendali karena dampak HP ini banyak kasus ya ketika saya jadi kepala sekolah itu dari kasus terkecil sampai terbesar ya. Bahkan ada anak yang kemudian solehahnya luar biasa, baru dapat HP mungkin kurang lebih itu belum ada 1 bulan itu berubah total, ya. Berubah total bahkan berani untuk meninggalkan rumahnya, pergi dari rumah. Dampaknya memang luar biasa. Ya. Kemudian pengalaman secara pribadi kalau masalah HP ini yang pertama adalah atur waktunya. Ya, diatur waktunya yang pertama 15 menit kita misalkan ini yang dulu kita terapkan ya 15 menit ya 15 menit ada syarat-syarat ketentuannya misalkan boleh lihatnya ini ya. Kemudian 15 menit nah 15 menit nanti kita yang berikan waktu kalau saatnya 15 menit habis ya berarti kita yang ingatkan tapi setelah ke sana nanti tahap kedua 15 menit itu kemudian yang menentukan anaknya ketika mulai megang HP ditanya itu jam berapa nanti selesainya jam berapa nah, oh jam sekian coba ditambahkan sendiri tambah 15 menit oh jam sekian oke nanti jam sekian berarti selesai ya nanti ketika anak mulai pegang HP kemudian kita lihat jam tapi tidak kita ingatkan dulu ya. Nah, kita ingin mengetahui sejauh mana bisa dipercaya nah kemudian setelah itu awalnya mungkin bablas. Nah, kalau masih bablas kita ingatkan. Selanjutnya terus sampai dia itu bisa mengatur waktunya. Jadi misalkan lagi asik-asik nonton HP misalkan, ya, ternyata waktunya habis dia langsung letakkan HP-nya. Ya, itu sampai tahap ke situ. Nah, kalau sudah itu masih di dekat kita mainnya, nanti lama-kelamaan mulai kita tahap selanjutnya adalah pegang HP-nya itu berjauhan dengan kita dengan aturan yang sama. Untuk apa? Mengetahui sejauh mana dia tetap amanah ketika posisi jauh dari kita. Nah, ini penting ya. Jadi memang bertahap, tidak bisa langsung seketika. Bertahap karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT kita mengawal anak-anak yang luar biasa. Ya, bukan barang mati tapi barang hidup yang bisa jalan yang di kemana-mana yang berpikir ya imajinasi dan lain sebagainya tentunya kita harus sabar dalam sebuah teori ya dalam sebuah teori satu kebiasaan itu ya itu bisa satu amal kebaikan atau perbuatan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan refleks itu setelah dia dijalankan selama 3 bulan 3 bulan berturut-turut tidak henti. Ya, misalkan satu karakter bersih, ya, anak-anak bersih sampah dan lain sebagainya. Ketika melihat tempat yang kotor, mereka membersihkan itu diterapkan selama 3 bulan. Terus programnya itu terus ya, nggak usah ganti-ganti itu saja terus. Nah, kalau sudah satu itu sudah tertanam jadi kebiasaan, barulah kemudian tambah apa ya? Sopan. Terus dijalankan indikatornya apa selama 3 bulan. 3 bulan nanti, ya kok indikator 1, indikator 2 sudah menjadi kebiasaan, nanti diulang, direview lagi. Nah, itu ternyata harus bersabar. Nah, ini pengalaman ketika dulu mengelola di sekolah, awalnya itu kita ingin merubah anak itu dengan cepat ya. Bersegera kelas 1, 2, 3 andang jadi tapi ternyata nggak bisa malah justru sampai lulus kelas 6 itu nggak jadi karena apa? Keterburuan kita ketidaksabaran kita inginnya melihat anak atau peserta didik itu ya langsung sesuai dengan yang kita harapkan langsung sesuai yang kita bayangkan celing berubah nah itu nggak bisa 3 bulan satu karakter belum
terbentuk juga diulang lagi. Seperti itu. Itu akan lebih efektif daripada banyak program, tapi kemudian refleks pada diri anak. Itu insya Allah Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya masih banyak ya, masih banyak terutama terkait dengan pendampingan tentang karakter ya, tentang karakter, pengalaman dan lain sebagainya. Tapi kalau ngobrol itu nanti waktunya panjang banget ya. Bisa nanti Ustaz-Ustazah bisa sharing di lain waktu terkait dengan program karakter di sekolah atau apa nanti insya Allah bisa berbagi insya Allah. Dan alhamdulillah ini sebenarnya 3 hari berturut-turut ini sampai hari ini saya itu sakit panas ya. Sampai hari ini saya masih panas ya. Minum obat tadi, terus kemudian alhamdulillah bisa diizinkan oleh Allah SWT untuk bersilaturahim, berjumpa dengan teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang jauh di sana di Bengkulu, ya, tidak bermimpi saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara di Bengkulu. Insya Allah seperti itu terlebih dahulu sedikit gambaran masih dasar sekali, ya, masih dasar sekali dan walaupun dasar sebenarnya itulah yang harus kita pegang. Jadi akhirnya nanti apapun zamannya, di zaman milenial atau zaman era industri 4.0, 4.1, 2, 3 atau berapapun, terus kapanpun waktunya ya, kita sudah orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup atau anaknya berpisah dengan kita, dan dimanapun berada, mau di rumah, mau di sekolah, mau di tempat kerjaannya nanti ya, anak-anak kita dan kita itu ya, apapun zamannya, kapanpun waktunya, dimanapun berada, Allah tetap tujuan. Nah, insya Allah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan agar kita semuanya senantiasa setiap dalam kehidupan kita itu kita hubungkan, jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi ya para peserta seminar parenting kita pada hari ini, pemaparan yang luar biasa dari Ustadz kita. Maaf, karena sinyal, terganggu sinyal. Oke. Kita beri aplaus yang meriah kepada Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim. Masya Allah, luar biasa. Oke, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang kami hormati. Ternyata untuk menjadi seorang orang tua yang tangguh itu sangat besar pengorbanannya, seperti itu. Mulai dari kita harus mengetahui fitrah dari anak kita, kemudian bagaimana kita harus menjaga fitrah dari anak kita tersebut, kemudian bagaimana kita selalu mendoakan. Jadi bukan anak kita saja yang berdoa, kemudian kita juga harus berdoa, dan sebagai guru pun kami sebagai pendidik itu harus selalu mendoakan anak-anak kita, seperti itu. Kemudian juga mengajarkan ketauhidan kepada kita maupun kepada anak-anak kita. Masya Allah sekali. Dan itu ujuk tidak bisa langsung blok langsung menjadi anak hebat, tetapi butuh proses yang sangat panjang.
Dan itu butuh kesabaran yang luar biasa dari kita selaku orang tua, kemudian kami sebagai pendidik di sekolah. Baik, Ayah Bunda semuanya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada Ayah Bunda silakan raise hand atau bisa lewat chat. Adakah yang mau bertanya, Ayah Bunda? Silakan raise hand. Sekali lagi kepada Ayah Bunda, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, mumpung Ustadz kita ini ya, masih live. Karena ini jauh loh Ayah Bunda, dari Sragen. Ada lagi. Hah? Apa? Training. Lihatlah adik tuh nangis, tuh kan gak pulang, jadi. Tolong di-mute, Ayah Bunda, di-mute ininya, mikrofonnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Sepi atau Ustadz Suparlan Abdul Hakim yang mungkin sedang mendengar pada saat ini. Halo, apakah bisa didengar suaranya? Iya, bisa. Ya, terima kasih Ustadz. Ini dari salah satu orang tua siswa yang sekolah di SD Al-Fatih kelas 5 pada saat ini. Itu jenis kelaminnya itu laki-laki, namanya Arifi Rizky Kurnia, Ustadz. Nah, jadi memang saya mengikuti selalu apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi dan saya sudah meringkasnya juga. Insya Allah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan saya pribadi orang tua program yang seperti ini yang sangat kami tunggu-tunggu gitu Ustadz. Jadi alhamdulillah saya dapat mendengar langsung. Saya tinggalkan tugas wajib saya Ustadz untuk pergi ke tempat mengajar saya gitu. Ya, demi mendengarkan parenting ini karena program parenting ini adalah program favorit saya Ustadz. Karena saya karena saya juga guru Ustadz. Jadi saya bagi saya sendiri bermanfaat selaku guru juga, selaku orang tua juga gitu Ustadz. Jadi double manfaatnya Ustadz. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pahala zairiah untuk Ustadz dan Ustazah yang ada di sini. Amin. Ini. Supaya gini Ustadz, sebenarnya langsung ke pertanyaan aja ya Ustadz, biar waktunya tidak terlalu banyak. Jadi saya pribadi mau mendengarkan setelah kita menjaga fitrahnya, berusaha ya Ustadz ya, kita sudah berusaha selaku orang tua, sudah menjaga fitrah, kemudian melatih anak-anak agar disiplin, nah seperti itu kan Ustadz, berdoa, kemudian tentu saja selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini tidak ada bandingnya gitu kan Ustadz, kita hanyalah manusia yang lemah gitu, jadi tetap bergantung kepada Allah. Nah, kemudian banyak sekali trik-trik yang sudah Ustadz bagikan tadi kepada kami. Nah, cuman permasalahannya sekarang ini terkadang kan
kita sebagai orang tua, apalagi orang tua pada zaman sekarang, ya, tidak sekeras pada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu memang keras gitu kan, tetapi alhamdulillah anak-anaknya kan walaupun 6 orang anaknya itu paling 1 orang yang mungkin agak sedikit bandel gitu, tapi keras gitu. Dan kita pun menerima dan kita tidak menolak aturan-aturan mereka. Cuman sekarang zaman sekarang ini anak-anak tidak mau terlalu dikeraskan dan mereka sepertinya karena efek internet mungkin Ustadz, mereka kadang bisa menjawab, kemudian menjelaskan dengan logika. Nah seperti itu kan Ustadz, karena saya juga punya anak perempuan yang SMA 1, kelas 4 1, jadi dah kadang banyak sekali hal-hal yang banyak yang tidak kita setuju apa yang mereka lakukan gitu. Nah Ustadz, kalau kita tegur Ustadz itu yang seperti yang saya sampaikan, dia menjelaskan dengan logikanya dan terkadang masuk, cuman cara menjelaskan secara logis lagi agar apa yang dia sampaikan itu bisa kita pertahankan pernyataan gitu Ustadz. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa menghadapi anak-anak yang seperti ini Ustadz? Apa yang harus kami miliki setelah kita menjaga fitrahnya, kemudian melatih anak-anak, kemudian setelah juga berdoa gitu Ustadz. Apakah ada trik yang lebih jitu lagi Ustadz supaya hal-hal yang terjadi pada saat ini tidak terjadi dengan kami selaku orang tua Ustadz. Demikian saja Ustadz, mohon maaf jika pertanyaan agak sedikit bertele-tele mungkin kurang berbobot juga. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz ya. Iya, langsung aja Ustaz. Jawab. Ini sama saya kira gimana strategi atau trik untuk mengarahkan anak. Ini sering ya dalam perjalanannya mendampingi anak hal-hal itu muncul. Ini sharing pengalaman Anda pernah, jadi masing-masing itu memiliki karakter sendiri. Saya 4 itu beda-beda. Yang satu nomor pertama itu pendiam, ya, perasa anaknya. Dia yang kedua itu anaknya ceria, jadi mungkin tahan tempaan ini ya. Kemudian yang ketiga itu anak laki-laki itu logika, ya. Jadi kalau kemudian dinasehati, kalau argumennya itu tidak mampu mengalahkan argumen dia, maka kemudian ya mental ini. Ya, triknya yang pertama ini yang sementara ini sering saya lakukan, seperti orang menuangkan air dalam gelas. Kalau gelasnya itu ada tutupnya, tertutup, maka tidak usah dipaksakan untuk mengisi air dalam gelas. Langkahnya adalah ya gelas itu harus terbuka dulu, itu yang pertama. Terus bagaimana cara membuka? Ya, cara membukanya yang pertama cari momen, dia momen yang biasanya yang saya lakukan itu yang pertama adalah karena di saat perjalanan, saat terbiasa antar jemput anak-anak saya itu yang antar jemput saya itu pas di atas sepeda motor. Kalau pas di kendaraan mobil ya di dalam mobil. Nah itu sambil nyetir atau sambil sepeda motor itu bincang-bincang mengalir. Bincang-bincang mengalir tapi membahas tentang karakter atau sesuatu yang perlu kita tanamkan. Ya. Nilai-nilai yang perlu kita tanamkan pada anak. Itu mengalir. Jadi mengalir dan ternyata itu efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat mau tidur. Nah ini yang juga sering saya lakukan. Jadi saat mau tidur itu biasanya saya nemani. Misalkan ada anak ini tadi siang kok melakukan sesuatu yang kurang pas gitu ya. Nah mau tidur itu biasanya saya dekati. Kemudian ya tidak langsung nasihati ya, mungkin kesana kemari dulu itu ya, kesana kemari, habis itu kemudian sudah terbuka ya, pemikirannya sudah terbuka, siap untuk kita berikan
masukan-masukan atau kita tanamkan nilainya, barulah kita masuk pada hal-hal yang ingin kita sampaikan. Dan itu saya pengalaman itu efektif pengalaman secara pribadi. Kemudian yang ketiga itu saat kita makan, kondisi makan, ya, dimakan bersama dengan anak kita, ya mungkin. Tapi kalau memang itu nasihatnya untuk pribadi, ya berarti secara pribadi jangan di depan anak-anak yang lain. Nah, ketika santai, ya, nah itu kemudian ya, bisa kita sampaikan, dan itu juga efektif. Itu di tiga tempat, ya, tiga kondisi. Atau tadi kalau memang tetap mental, seperti tadi kasus misalkan saya adu argumen, kalau mau pulang, diajak pulang, sudah mau adzan, tetap ingin pulang, oke, ya, oke, pulang, ya. Dan ternyata ada momen yang kemudian anak itu terbentur dengan logikanya yang kemudian terbantahkan dengan sesuatu yang terjadi. Itu momen namanya. Di momen yang muncul tiba-tiba seperti itu. Ya. Jadi logika anak atau argumen anak itu terbantahkan dengan kejadian yang membuat anak itu istilahnya terbelalak, terbuka matanya. Oh, ternyata kemarin itu salah saya. Nah, saat itu kemudian kita harus close dengan aran atau nilai yang hendak kita tanamkan. Jadi itu pengalaman pada prinsipnya bahwa tadi ketika kita mau masukkan air, maka pastikan gelas itu terbuka. Nah, gelas itu terbuka itu sebenarnya kalau dalam kondisi hati anak itu sedang happy, sedang senang, ya, sedang bisa diajak ngobrol-ngobrol, ya. Kalau tidak tadi sedang terbentur dengan sesuatu yang kemudian membuat matanya terbuka, ternyata salah. Nah, itu kemudian kita bisa masuk langsung momen emas itu, kemudian kita closing dengan nilai yang hendak kita tanamkan. Itu insya Allah Ibu pengalaman secara pribadi di mendampingi anak-anak saya. Kalau dengan peserta didik banyak sebenarnya. Jadi peserta didik itu semakin banyak. Siswa di kita itu 976-an yang di SD 1. 976-an, kemudian satu SD itu ada 85 guru dan karyawan ketika saya menjadi kepala sekolah. Oke. Terima kasih. Sementara itu dulu, Ibu. Tenun. Baik, kita tampung dulu. Kita buka lagi satu pertanyaan ya. Untuk Ibu Nur Afni Diana. Silakan Bu Nur Afni Diana yang raise hand. Kamu tutup mata dulu, Pak. Silakan Ibu. Monggo. Bagaimana? Ibu Nur Afni Diana, bisakah bergabung bersama kita di sini? Kalau tidak, selanjutnya Ibu Elisia Yulias.
Ibu Alicia Yulias, silakan. Kalau tidak kita ke Bunda Naila. Bunda Naila. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, sedikit yang saya mau tanyakan, Pak Ustadz ya. Misalkan ya, kadang kan biasalah kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak, terkadang karena kita udah mungkin karena lelah atau juga lagi banyak pikiran misalkan, terus nggak sengaja nih, tanpa sengaja kita menyakiti, misalnya kecubit gitu kan Pak Ustadz ya, anak tersebut. Yang pengen saya tanyain, apakah padahal di situ kita melihat anak itu salah ya, salah dalam posisi yang salah, kita marah, terus ditegur, tetap nggak mendengar, ditegur lagi tetap cuek. Nah, tanpa sengaja itu kadang dicubit gitu. Sebagai orang tua, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada anak tersebut, sedangkan di sana kita tahu mereka salah? Nanti kalau kita minta maaf, kita seakan-akan yang salah tadi jadi nggak salah gitu, takutnya gitu. Tapi kalau kita nggak minta maaf, apakah itu akan tetap menyakiti hati anak? Jadi gimana ya, katanya jangan sampai pas anak itu tidur hati mereka sakit gitu kan Ustaz ya. Nah, seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Terima kasih Ibu. Ini pasti juga sering dialami lah, tanpa kalau kita sadar atau tidak dalam menghadapi anak-anak kita, kadang lepas kontrol ya, lepas kendali. Ya, ini saya sendiri pun juga terkadang mengalami hal yang sama. Tapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu semuanya, bahwa bedakan. Kalau kita orang tua itu harus sangat paham tentang tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai. Ya, jadi misalkan pernah suatu ketika ya, kemarin malam aja ya, tadi malam saja contoh, anak saya habis isya nggak pulang-pulang ini dari masjid, ya, dengan teman-temannya kemudian nyepeda ontel begitu, ternyata mampir di pos gerdu. Saya tunggu sampai jam 8 lebih kok nggak pulang-pulang. Kemudian saya datangi anak saya, kemudian saya agak nada tinggi, saya minta pulang gitu. Terus kemudian anak itu pulang. Kemudian setelah langsung pulang, karena baru tahu saya datang aja, langsung anak itu tahu kalau kemudian disuruh pulang. Ya, kemudian pulang, setelah pulang saya biarkan dulu, tapi Bapak Ibu closing, ya. Jangan terlewatkan setiap peristiwa apa yang terjadi, mau itu kita marah, mau kita mungkin tadi refleks atau tidak sengaja nyubit, atau mungkin peristiwa-peristiwa dalam kehidupan anak-anak,
itu yang terpenting itu adalah Bapak Ibu. Sama seperti kita hidup. Dari kita hidup itu pasti kan dapat ujian. Nah, ujian itu datang, itu ketika kita mendapatkan ujian itu sebenarnya momen terpenting itu adalah mengambil hikmahnya. Jadi mengambil value, mengambil nilainya. Nilai apa atau value apa yang terkandung dalam ujian itu. Ya sama tadi Mara. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Malam sebelum tidur saya dekati anak saya. Le, tadi paham nggak kamu? Kenapa Abi suaranya keras? Nah, kalau bincang-bincang. Ya, yang pertama, Abi mohon maaf. Kenapa? Karena tadi suara Abi keras. Kenapa? Karena kamu salah. Satu, salah. Pulang dari masjid, kamu pergi main, tapi tidak pamit sama orang tua. Ya, itu salah. Tapi kalau kamu lakukan terus, tidak diingatkan nanti membahayakan dirimu. Ya, contoh seperti itu. Jadi closing harus ada cubitan itu, kemudian anaknya emosi, ya kita juga emosi, tidak selesai. Kedua-duanya akhirnya tidak mendapatkan value atau nilai. Besoknya lagi saya yakin pasti itu akan peristiwa-peristiwa seperti itu akan sering terulang lagi. Sering diulang, dan akhirnya muncullah anak yang kemudian tidak semakin taat kepada orang tua, kemudian tidak semakin menjadi anak yang soleh-soleh, tapi justru malah semakin jauh dengan orang tua, semakin tidak taat. Ya, kenapa? Karena tidak pernah mendapatkan value atau nilai dari setiap peristiwa yang terjadi. Okay. Itu insya Allah, dan banyak sekali yang sering saya lakukan. Intinya seperti itu. Ketika siangnya misalkan terjadi agak perdebatan dengan anak, nanti pasti malam saya biasanya ngambil momen malam ketika mau tidur, kemudian saya dekati. Yang pertama minta maaf, tapi minta maafnya bukan saya mengakui salah, tapi kemudian minta maaf atas tindakan tadi, misalkan bentak atau mungkin nyubit atau apa, tapi berikutnya ya karena itu Abi lakukan karena kamu melakukan kesalahan ini, kalau ini teruskan begini begitu. Jadi insya Allah harus tetap ada momen, kemudian saling memaafkan, saling menerima, kemudian mengambil hikmah pelajaran, sehingga kedepannya anak ini akan mendapatkan prinsip-prinsip, nilai-nilai karakter dan ketauhidan, keyakinan yang akan semakin baik. Insya Allah itu, Ibu. Ampun, Ustaz. Ya, kepada Ibunda Novi Hidayanti, satu penanya lagi. Novi Hidayanti. Ustazah, mau nanya. Ya. Ya. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Saya dari wali murid Azarel 1A, mau bertanya kepada Ustadz, adakah trik-trik kita sebagai seorang orang tua, Ustadz, untuk mendisiplin anak dengan cara teriakan atau dengan kekerasan? Kalau ada dengan cara-cara yang menyenangkan untuk anak kita bisa disiplin, coba Ustadz beri seperti apa contoh-contohnya. Terus kalau kita umpamanya anak kita sudah bisa disiplin atau mandiri, kita memberikan berupa reward atau hadiah, itu salah nggak Ustadz?
Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja Ibu. Tadi sudah kita berikan salah satu contoh tadi di depan terkait dengan penanganan anak terhadap HP. Nah, ini sudah juga kita terapkan. Jadi yang kalau ingin kita tidak terforsir ya, kadang orang tua capek itu karena memang nilai-nilai atau kesepakatan yang hendak kita tanamkan pada anak itu tidak disepakati di depan, tapi sekonyong-konyong tadi ketika muncul masalah seperti polisi lah. Seperti polisi ketika muncul masalah barulah kita semprit, barulah kita tilang, barulah kita hukum. Tapi yang tepat itu tidak seperti itu. Yang tepat adalah membuat kesepakatan. Seperti contoh saya membuat kesepakatan dengan anak saya terkait HP. Jadi boleh nih nak kamu pakai HP, tapi kita buat kesepakatan dulu. Satu hari cukup 15 menit. Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Kemudian yang boleh ditonton kamu pengen nonton apa? Ya, kemudian milih. Kalau memang itu baik, kita okekan. Tapi kalau itu tidak baik untuk anak, ya tentunya pilih yang lain. Terus kemudian nanti waktunya yang mewaktuni Abi misalnya 15 mulai berapa tambah berapa. Nanti lama-lama tadi tahapannya. Nah itu ternyata subhanallah. Padahal kita lihat banyak anak yang kemudian pegang HP itu sampai marah-marah sampai luar biasa. Tapi anak kemarin teman-teman ini di sekitar saya, kok anak jenengan kok bisa seperti itu Pak? Nah itu sudah kita sepakati dulu Mas. Jadi anak saya itu pegang HP 15 menit. Saya terakhir ending saya itu pinjam HP. Tahap terakhir itu dia kemudian YouTube biasanya. YouTube itu sudah terbiasa saya arahkan untuk mencari tontonan yang misalkan membuat apa jadi kreativitas. Itu setelah 15 menit pasti diletakkan. Padahal saya tidak pada posisinya. Saya nanti setelah itu akan saya cek. Ini sudah 15 menit. Apakah HP-nya sudah diletakkan atau tidak? Saya cek itu ternyata sudah diletakkan. Nah, jadi itu insya Allah Ibu, kalau panjenengan kemudian ingin itu yang terbaik memang, maka ya harus disepakati sejak awal. Jadi carane itu orang transaksi itu diramaikan di depan. Kalau sudah diramaikan di depan, disepakati di awal, maka tentunya ketika terjadi pelanggaran, negurnya itu akan lebih mudah daripada kita belum ada kesepakatan terkait dengan plan ya, rencana dengan anak-anak. Ya, jadi itu yang pertama, jadi direncanakan, disepakati di awal. Kemudian yang kedua rewet bagus. Ya. Jadi rewet kalau anak itu memang berprestasi, memang harus dikasihkan rewet. Itu fitrah ya, fitrah. Tidak hanya anak ya, orang tua pun ibu atau bapak atau guru itu semuanya pasti butuh rewet penghargaan. Karena seseorang itu bisa nyaman ya, nyaman dalam kondisi tertentu itu ada 3 faktor ya, ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kondisi lingkungan yang representatif. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan. Jadi menghargai itu berarti tidak kadang verbal non verbal. Kalau verbal itu berarti bisa berwujud barang-barang ya. Jadi berwujud barang, jadi bisa berwujud barang atau bisa berwujud dengan ucapan. Ya, penghargaan satu misalnya diberikan hadiah apalah yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan kemudian memberikan barang yang belum saatnya diberikan. Atau yang kedua tidak harus berupa barang ya. Kemudian didatangi, kemudian ditepuk pundaknya, luar biasa Le kamu. Ya, misalkan anak saya itu saya latih qiraah ya setiap habis maghrib. Ya, kita tampil awalnya itu dia awal tak suruh membaca Al-Quran di depan saya, qiraah itu nggak berani. Tapi terus dilatih, akhirnya bisa berani, mentalnya naik, akhirnya ikut lomba sampai kabupaten ya. Kemudian tampil di acara seminar-seminar itu berani dan itu dia layak kita berikan
apresiasi, ya kita berikan apresiasi sehingga percaya dirinya langsung naik terus. Sampai sekarang alhamdulillah di acara-acara dia sudah berani, kelas 4 ya, berani tampil qiraah Al-Qur'an. Sampai adzan juga seperti itu, kita berikan reward terus gitu. Jadi insya Allah seperti itu Ibu, yang untuk reward ya tidak harus berupa barang, tapi bisa pujian atau nonverbal yang lainnya, jempol 2 atau apa, silakan. Insya Allah Bapak Ibu yang lebih paham, kira-kira anak-anak itu lebih berkesan yang mana. Makasih Ibu. Terima kasih Ustaz. Ya demikianlah ya untuk pertanyaan, kita skip dulu. Mungkin Ayah Bunda masih banyak yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, namun waktu juga lah yang sudah membatasi kita seperti itu. Jadi bisa nggak Ustadz memberikan closing statement gitu, Ustadz? Sedikit closing statement sebagai penguat bagi kami sebagai ustazah, kemudian orang tua, seperti itu Ustadz. Closing statement-nya. Silakan Ustadz. Ustaz-ustazah dan orang tua semuanya, yang pertama sekali lagi bahwa tauhid, ya hubungan kita pada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai orang tua, semuanya adalah dalam rangka qalu rabbunallah. Setelah itu proses kehidupan pasti ada ujian, maka tugas kita adalah tumastaqomu, menjaga agar tetap istiqomah dalam kondisi susah maupun senang, semuanya adalah untuk Allah SWT. Itu kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, segala kemampuan kita tetap tidak boleh lupa bahwa harus minta tolong atau menggantungkan semuanya ikhtiar kita itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh dilupakan. Kemudian yang ketiga, ini mungkin dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi nanti Bapak Ibu bisa lihat di hadis qudsi. Di situ ada sebuah firman Allah yang tidak tertuang dalam Al-Quran. Sebenarnya memberikan kunci. Ada 2 kunci Bapak Ibu. Ada 2 kunci. Kalau kita mendapatkan 2 kunci ini, maka Allah SWT akan memberikan fasilitas yang luar biasa. Di redaksi di hadis qudsi ini menyampaikan kata kuncinya adalah kita menjadi kekasih Allah. Itu yang pertama. Menjadi kekasih Allah. Dan cara menjadi kekasih Allah itu ada 2 cara. Agar kita menjadi kekasih Allah. Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah caranya mendekat dulu. Mendekat kepada Allah. Ya. Cara mendekat pada Allah itu dengan apa? Dengan amal ibadah wajib. Ya, dengan amal ibadah wajib. Sholat, puasa, ya. Kemudian zakat. Ya, itu wajib-wajib itu kita jalankan. Kalau amal-amal wajib itu kita jalankan, itu cara mendekat kepada Allah. Dekat saja. Ya. Tapi Bapak Ibu, belum tentu orang yang dekat itu kemudian dikasih oleh Allah. Dikasih. Belum tentu. Kita ada di tengah lapangan, di suatu pertunjukan, banyak orang yang dekat dengan kita secara fisik. Tapi belum tentu orang yang dekat dengan kita itu adalah orang yang kita cintai, orang yang kita kasih. Nah, berarti tahap kedua setelah kita dekat, yang kedua adalah kita harus naik level orang yang dikasih oleh Allah, dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah di hadis qudsi disampaikan dengan menjalankan amal ibadah sunnah. Wajibnya kita jalankan untuk mendekat. Kalau kita mau naik ke dicintai oleh Allah, maka pilihlah amalan sunnah. Rutinkan. Itu sebenarnya kunci orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau anaknya mau ujian, mereka puasa. Mereka Senin Kamis. Mereka tahajud, doanya panjang. Itu orang tua kita zaman dulu.
Ya. Yang nampak mungkin kerasnya, tapi sebenarnya enggak. Ya. Jadi kalau hadis qudsi ini berarti mereka itu luar biasa. Senin Kamisnya enggak pernah putus dan sebagainya. Jadi dua. Yang pertama mendekat dengan amal wajib, kemudian agar dicintai oleh Allah, tidak hanya dekat, dikasih dan dicintai oleh Allah, maka kita harus milih amalan sunnah unggulan kita. Nah, dalam hadis qudsi di closing, ya, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, sudah dikasih oleh Allah, pertama, Allah akan menjadi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk mengambil, kaki untuk melangkah. Jadi Allah langsung ya akan mendampingi kita. Kemudian yang kedua, kalau engkau memohon, kalau engkau meminta, kata Allah, ya, janji Allah pasti akan kuberi. Pasti akan diberi oleh Allah SWT. Jadi orang yang dicintai, orang yang dikasih tadi, kalau minta apapun, pasti diberi oleh Allah SWT. Minta anaknya diberikan menjadi anak yang soleh, pasti diberi oleh Allah SWT. Cuman waktunya aja. Ya, tinggal nunggu waktunya. Ya. Kemudian yang ketiga, itu kalau engkau minta perlindungan, akan aku beri perlindungan, kata Allah. Masa pandemi, anak kita jauh dari kita, ya. Kemudian anak kita merantau, anak kita sedang dengan HP-nya, ya. Tapi kalau kita menjadi orang tua, menjadi guru yang dicintai oleh Allah SWT, maka insya Allah anak kita serta didik kita akan dijaga oleh Allah SWT, akan dilindungi oleh Allah SWT. Demikian Ustaz Sada, mungkin closing terkait dengan acara pada kesempatan hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, memberikan petunjuk pada kita agar menjadi orang-orang Tuhan yang hebat seperti apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Lagi ini hanya berbagi pengalaman saja yang sudah kami jalankan, jauh dari kesempurnaan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Ustadz Suparan Abdul Hakim yang sudah panjang lebar yang menjelaskan kepada kita, luar biasa sekali, Masya Allah sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi bermanfaat, ya, sangat bermanfaat sekali untuk kita, kemudian membuat kita nanti menjadi orang tua yang lebih baik lagi, kemudian menjadi guru yang lebih baik lagi, yang benar-benar segala sesuatunya kita pasrahkan, segala sesuatunya kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk profesi kita, apapun bentuk perjuangan kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ustadz Suparlan Abdul Hakim. Dan mudah-mudahan nantinya kami berharap seperti itu, Ustadz, bukan hari ini saja kita bisa bertemu secara online. Mungkin nanti suatu saat, ya, kita tidak tahu takdir Allah, karena Ustadz, kita bisa berjumpa. Bisa jadi kami berkunjung ke tempat Ustadz. Doakan kami, semoga sekolah kami menjadi sekolah yang bisa memberikan kebermanfaatan, kemudian menjadi sekolah yang luar biasa, baik untuk Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu, maupun untuk Indonesia, maupun untuk semoga kita selalu diberkahi oleh Allah, kemudian diberikan kesehatan, ya, karena saat ini nikmat yang sangat luar biasa itu adalah nikmat sehat. Dan sekali lagi kami rindu sekali, senang sekali untuk bisa berkunjung gitu ke tempat Ustaz. Mudah-mudahan suatu saat. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan cepat berakhir. Dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Amin. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Baik, untuk ini Ayah Bunda, terakhir kita ingin menampilkan juara, ya.
ya, para pemenang di lomba kelas meeting kemarin. Ya, lomba tahfiz, kemudian lomba baca puisi, lomba tausiah singkat seperti itu. Silakan ditampilkan Ustaz Ari. Apaan pamit live gitu, Ustazah, orang tua semuanya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang lomba kelas meeting. Lomba tahfiz kelas tinggi. Pemenangnya adalah juara 1 Arvin Maulana, juara 2 Rizkia Wahyu Irfani, juara 3 Nadira Ilma. Lomba tahfiz kelas rendah. Pemenangnya adalah juara 1 Anissa Azhara, juara 2 Gaisan Fadil Al-Farisi, juara 3 Fahri Naufal Aziz. Lomba tahfiz SMP. Juara 1 Gendis Mukhaira, juara 2 Fadilah Azizan Cahyono, juara 3 Fauzatul Husna. Lomba doa-doa harian kelas 1. Pemenangnya adalah juara 1 Mikaela Azlea Aksen, juara 2 Gazia Alia Hafiza, juara 3 Hazik Hawas Yusuf. Lomba doa-doa harian kelas 2 dan 3. Juara 1 Karin Leovana Osmon, juara 2 Kenzi Faiza Deanda, juara 3 M. Torik Al-Fatah. Lomba puisi kelas tinggi. Juara 1 Arabella Kanis, juara 2 Meiza Sulfiana, juara 3 Sofia Oktarina Putri. Lomba puisi SMP. Juara 1 Putri Wulandari, juara 2 Putri Maharani, juara 3 Manda Elisa Putri. Ya, itulah tadi ya beberapa pemenang dari lomba kemarin, kelas meeting yang sudah kita laksanakan. Kami ucapkan selamat kepada anak-anak ustazah yang telah memenangkan. Semoga lebih semangat lagi. Kemudian yang belum dapat semoga lebih giat lagi dalam berusaha seperti itu. Baik, Ana selaku moderator juga MC tadi ya. Mohon maaf lahir batin kepada ayah bunda semuanya sebagai peserta pada hari ini seminar kita. Kalau ada kesalahan, Ana mohon maaf lahir batin. Kemudian kebenaran hanyalah milik Allah. Ana akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembagian rapot insya Allah akan kita laksanakan besok ya. Kita akan bagi menjadi beberapa shift. Nanti akan kita distribusikan suratnya melalui pesan WhatsApp di grup kelasnya masing-masing. Jadi dimohon besok untuk datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah nanti kita sampaikan melalui grup. Jangan sampai salah jadwal karena kita insya Allah pembagian rapot ini karena pandemi kita akan lakukan secara cepat saja begitu ya, tidak berlama-lama. Usahakan nanti yang jam 8 tetap datang jam 8, jangan ada yang terlambat begitu. Itu saja mungkin tambahannya. Saya kembalikan ke host untuk menutup meeting kita pada hari ini.
Mungkin ayah bunda yang ingin melanjutkan aktivitas, kita persilahkan untuk live meeting. Sekali lagi, insya Allah kita akan melaksanakan pembagian raport besok hari Jumat. Insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda disilakan untuk live.